hukum pakai syariat, maka kita harus belajar orang ahli pakai tentang semayang itu kan. Cara-cara berdiri betulnya wak mano, cara-cara rukuknya wak mano, cara yang sujudnya wak mano. Nah kalau di hukum ma'rifatnya dia itu bukan soal benar sujudnya, benar rukuknya, bukan. Kalau di hukum syariat ma'rifat atau di hukum tauhid, tujuannya ngapa tubuh nak berdiri betul, ngapa kita nak ruku, ngapa kita sujud, dia maknanya, nah maknanya itu. Jadi walaupun kita tu bergawi di syariat, nyata syariat, tubuh tu tahu dengan makna semayang tu. Oh, berdiri betul ni tujuannya mak ini, ruku ni tujuannya mak ini, sujud ni tujuannya mak ini. Nah artinya ngapa dibahas tentang banyak sholat ni? Berarti sholat tidak baca, nak kita sepele kok maksudnya. Nak ringan-ringan kok misalnya tidak baca, dia tu kan. Nah penting itu tu. Yang galak yang tak boleh ni tu cuma ngebek disikok paham baik, sikok paham pakai sudah. Maka tubuh semayang tu sekali jalan dua gawian. Sekali bergawian istilahnya sekali bergawi dua jalan betul. Jalan syariatnya, jalan hakikatnya. Hadirin jamaah majelis yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Sebelum kita mulai baca kitab, seperti biasa kita selalu membaca suratul Fatihah bersama sebagai mukadimah pembukaan majelis kita malam hari ini. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadartan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Summal Fatihah, guru-guru kita baik zuhir maupun batin hingga ke atas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Summal Fatihah nah khususun arwahi almarhumah abaina wali ummahatina wali jaddatina wali ajdatina wali masyaihina wali ihwanina wali ustazina wali muallimina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kulluhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi. La yasihu sholatan illa bil ma'rifat. Jadi hadis Nabi ini yang artinya tidak sah sembahyang kamu melainkan dengan mengenal. Jadi kita masih pada kupasan tentang sholat, tentang sembahyang. Karena sembahyang ini banyak dipahami, banyak dikupas tentang sholat ini ngapa? Karena inilah pekerjaan utama, gawe kita utama selaku kita yang beragama Islam. Nah, jadi sholat ini memang banyak pembahasan tentang sholat atau tentang sembahyang ini. Oleh sebab itulah kita harus mengenal. Maka dua kita harus pahami tentang sembahyang ini, kan? Tentang sholat ini. Jadi dimaksud dengan mengenal di sini tidak sah sholat itu sebelum mengenal. Jadi dibagi dua, sah sholat menurut hukum fikih syariat, sah sholat menurut hukum tauhid atau hukum ma'rifat.
Salah satunya kalau untuk sahnya sholat dalam hukum makrifat, kita harus mengenal sholat itu. Seperti contoh, siapa yang mengerjakan sholat, siapa yang mengerjakan sholat itu, siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Jadi nak kenal, dengan kata lain, tidak sah sholat itu sebelum mengenal Allah. Nah, itu dalam sahnya hukum makrifat. Nah, jadi kalau sahnya sholat dalam hukum fikih, cukup syarat dengan rukun. Jadi tentang makrifatnya kita nak kenal tentang semayang nih, tentang istilahnya syariatnya kita nak paham. Karena gawiannya itu kan banyak. Kalau di dalam fikihnya, syariat fikihnya tuh. Di mana dibahas misalnya sholat itu ada 5 waktu yang sehari semalam, ada 17 rakaat. Nah, paham tuh betul kan? Rakaatnya tuh. Baik di istilahnya pemaham baca-bacanya, tujuan-tujuannya. Gitu. Jadi syariat tuh nak kenal, gawian semayang itu makrifatnya harus nak kenal. Jadi tidak pacak kita nak kenal makrifatnya baik, syariatnya kita sepele kok. Dipahami, harus dipahami juga supaya sholat kita tuh sempurna. Makanya kalau dihukum fikih untuk tebusannya sholat dihukum fikih syariat, maka kita harus belajar orang ahli fikih tentang semayang juga. Cara-cara berdiri betulnya mak mano, cara-cara rukuknya mak mano, caranya sujudnya mak mano. Nah kalau dihukum makrifatnya dia itu bukan soal benar sujudnya, benar rukuknya, bukan. Kalau dihukum syariat makrifat, atau dihukum tauhid, tujuannya. Ngapa tubuh nak berdiri betul? Ngapa kita nak ruku? Ngapa kita sujud dia maknanya? Nah maknanya itu. Jadi walaupun kita tu bergawi di syariat, nyata syariat, tubuh tu tahu dengan makna semayang tu. Oh, berdiri betul ni tujuannya mak ini, ruku ni tujuannya mak ini, sujud ni tujuannya mak ini. Nah artinya ngapa dibahas tentang banyak sholat ni? Berarti sholat tidak baca, nak kita sepele kok maksudnya. Nak ringan-ringan kok misalnya tidak baca, dia tu kan. Nah penting itu tu. Yang galaknya tidak boleh ni tu cuma ngebek di sikok paham baik, sikok paham pakai sudah. Nah. Maka tubuh semayang tu sekali jalan dua gawian. Sekali bergawian jatuh. Istilahnya sekali bergawi dua jalan betul. Jalan syariatnya, jalan hakikatnya. Kan sholat ini kalau nak kita better kok seolah-olah ada 4 itu. Sholat tu. Ada sholat syariat, ada sholat tarekat, ada sholat hakikat, ada sholat makrifat. Sholat syariat itu sholat badan, ucapan perbuatan. Sholat syariat itu diucapkan, berbacaan gitu kan, berbuat, gawian badan. Seolah-olah yang begawi itu jasad. Itu. Naik lagi, sholat tarekat. Mana sholat tarekat? Hati. Hati ingat ke mana sholat tu. Jadi dia dengan hati. Sholat hakikat. Siapa gawian hakikat? Itu gawian ruh. Hakikat. Ruh yang bergawi. Nah,
Jadi bukan badan, seolah-olah yang semayang tuh, yang berkata tuh bukan istilahnya anggota badan kita. Itu kenyataan ruh. Salat itu. Salat marifat itu salat rasio, sir, raso yang begawi itu. Lama rasa kita begawi tak kena dia tu kan. Bukan dia tu sikok-sikok. Salatnya tu. Jadi di salat ini juga ada taroki, ada tanzilnya. Kalau kita ambil dari bawah tadi mak itu salat badan naik ke, dari salat syariat naik ke, salat tarekat hati naik ke lagi, salat ruh, salat hakikat ruh yang begawi naik ke lagi, salat makrifat, makrifat rasio yang begawi, Allah yang begawi itu. Jadi nyatanya tu. Tapi walaupun dia tu cak 4 bilangan, namun kenyataannya 1-2 dia tu. Nak kita paham itu. Jadi kalau kita tanzil ke, itu salat sir, Allah yang solat. Kalau kita nak jengok mana Allah yang solat, Allah yang semayang, tak baca nyatanya kan. Allah goib. Ya. Karena untuk dipahami tarikh tanzilnya. Nah, salat sir itu nyatalah dia di salat hakikat, nyatalah di salat ruh. Itu. Nyatanya. Salat ruh nyata di salat hati. Salat tarekat. Nah, salat tarekat nyatalah di salat syariat badan. Jadi salat walaupun kita katakan salat syariat, salat badan itu, itulah kenyataan salatnya sir tadi. Jadi ketahui itu. Berarti nyata bahwa bukan kita yang begawi. Cuma nak dinyato kok itu. Walaupun kita lah tahu Allah yang begawi, nak dinyato ke badan. Karena yang nyato di badan begawi, salat bergerak, berucap itu kenyataan af'al. Gawi Tuhan. Jadi turun, dia nak nyato. Maka aku minta dikenal, minta disembah di Tuhan. Nak tahu yang ngerjakan sholat ini aku, ya Allah. Jadi yang punya gawian tu Allah. Yang punya sembah tu Allah. Itu. Malah kita nak tahulah tidak jatuh ke diri kita. Itu. Jadi walaupun dia nyata pada diri kita, solat itu seolah cacat kita, bukan kita yang semayang. Bahasanya. Bukan lain. Solat syariatnya main ini, solat tarekatnya main ini, solat hakikatnya main ini, solat marifatnya main ini, lain. Jadi walaupun kita tuh misalnya tuh begawi, berucap dipakai di syariat, misalnya itu kan, tanda tunggit semayang, berbacon, kan. Namun pandangan kita itu gawian sir. Itu gawian rasio. Sholat. Maka di sholat ini, inilah termasuk istilahnya ritual. Ritual kita untuk bertemu dengan Allah. Maka dikatakan, istilahnya sholat itu ma'rifatnya bagi orang mumin, mi'ratnya bagi orang mumin. Itulah salah satunya tuh. Nah, karena kita nak contoh Nabi mi'rat, kita nak mi'rat. Lama kita benar-benar pengikut Nabi ya. Nabi mi'rat, kita nak mi'rat. Maka mi'ratnya kita ini ialah di sholat. Semayang, betul-betul.
Nyerat itu. Maka nak kita paham ini yang tentang sholat semayang ini. Jadi kalau kita lah paham yang tentang sholat ini, maka kita ngayui ke semayang itu ringan. Tidak ada terbeban. Tidak ada cuma melaksanakan kewajiban. Cuma nak digawi kok ini. Apa nak dengar-dengar baik. Tubuh ini kadang masih galak kita sepele ke semayang. Apa nanti tidak guna sholat syariat, yang penting hakikat. Tidak baca, tidak main itu kan. Sholat hakikat itu nyata ke syariat. Kalau kita memanglah baca sholat hakikat, sholat makrifat, ceto menyatu ke syariat. Kapan tidak nyatu ke syariat, dan tidak baca sholat makrifat atau sholat hakikat. Makanya dikenal. Tidak sah sholat itu kalau mengenal. Mengenal siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Mengenal tentang makna tubuh sembahyang syariat. Paham itu? Nah, inilah cara istilahnya tuh di kajian tauhid itu ngajari tentang sembahyang. Lain cara dipakai. Kalau dipakai itu dia nguat ke sembahyang itu karena takut dengan dosa lah. Ngaruh ke pahala tuh lah, maka tak dikuat-kuatnya. Nah, kalau kita di tauhid ini bukan nak kita kuat, bukan kita nak ke sana, tapi tubuh nak memaknainya. Lama kita lah paham, lah tahu tentang pemahaman sholat semayang ini untuk kita dan untuk Tuhan, kita ngawi ke semayang itu ringan. Tidak rasa terbebani. Ini maksudnya kita nak mengenal semayang itu. Maka secara syariat pakainya, mengenal ini, kita sembahyang itu ada 5 yang kita kenal. Nah, waktunya, sembahyang wajib itu kan. Pertama, sembahyang subuh 2 rakaat. Nah, ngapo mak 2 rakaat maknanya. Sembahyang subuh itu. Itu. Banyak pemahamannya. Kalau kita ambil, bukan istilah diakal-akali, bukan dikarang-karang. Kita dari kitab. Jadi ada dasarnya, berarti kan ada dasarnya kita sembahyang itu rakaat-rakaatnya itu tuh sembahyang subuh 2 rakaat. Nah, ngapo mak dia di 2 rakaat? Mbeknya maknanya dari mana? Nah, balik masih gitu kan, balik pada diri kita. Sembahyang. Karena sembahyang subuh 2 rakaat itu ada zat, ada sifat. Nah, atau dengan kata lain, ada badan, ada nyawa. Atau dengan kata lain, ada zuhir, ada batin. Itu. 2 rakaat itu. Jadi kalau kita ada badan, ada nyawa, ada zuhir, ada batin, berarti gawian ini ada 2. Ada sembahyang zuhir, ada sembahyang batin, ada sembahyang badan, ada sembahyang nyawa tadi. Dalam sebutannya itu. Kalau kita tidak memahami, cuma memahami tentang sembahyang badan baik, tak tahu gitu. Kalau kita cuma memahami sholat cuma badan baik bergerak, tahu dengan bacaan baik, tahu dengan gawiannya baik, yang lain tidak tahu, itulah dikatakan tidak sah sembahyang. Walaupun benar. Gitu. Syaratnya lah tahu, rukunnya lah tahu, gitu kan. Sembahyang dalam hukum pakai. Tapi dalam pengertian hukum batinnya, hakikatnya kita tidak ngerti, tidak tahu. Berarti yang sembahyang itu badan baik, batin tidak sembahyang. Jasad ruh tidak sembahyang. Sedangkan yang menggerakkan sholat itu ruh atau nyawa. Gitu.
Jadi dengan pembahasan lain tuh makanya dalam minggu belakang ada sembahyang luhur, ada sembahyang itu kan syariat, cara kan. Bukannya dua dia tuh, bukannya dua. Atau sembahyang zuhir, sembahyang batin itu bukannya dua. Sembahyang zuhir itu nyato adanya sembahyang batin. Sembahyang batin itu nyatonya ke zuhir. Mak mana kita nak sembahyang batin kalau tak kata zuhir. Maka sembahyang tu tak pacak nak diingat ke baik. Cuma dia tu menyamai baik. Ingat itu sama dengan solat. Dia tu. Bukan sama baik kok, sama baik. Sama maksudnya sama tu istilahnya tu kenyataan, istilahnya tu martabatnya. Gitu. Bukan semayang yang itu denjolah semayang zuhir, bukan. Gitu. Yang tentang semayang nih kan. Nah, jadi nak dipahami tiap-tiap rakaat itu gitu nih. Oh, artinya balik ke diri. Itu. Balik ke diri itu. Jadi segala istilah yang kita ceritakan, yang kita surah ke ini, baik tentang cara semayang syariat, semayang batin, semayang zuhir itu, nak balik ke diri tujuannya tuh. Semayang. Nak kenal ke diri semayang. Bukan cuma tuh semayang tuh jalan ke perintah. Nah, tubuh ini masih banyak terdogma karena sembahyang itu diperintah. Maka berat tubuh ngawin diperintah. Masa kena perintah terus. Tapi kalau kita memahami sholat ini, sembahyang tentang itu kenyataan diri kita, makanya jati kebutuhan. Sholat tidak merasa berat. Dan tidak kita juga peringan kok sholat ya. Karena kita ni masih rasa berat nak semayang tu, karena itulah masih merasa kena perintah, masih kena hukum wajib tu bunyi kan. Kedua, sembahyang zuhur 4 rakaat. Karena apa nak? 4 rakaat sembahyang zuhur ni karena kita mengetahui asal diri kita ni dari anasir yang 4. Dari anasir api, angin, air, tanah. Itu. Asal diri zuhir. Kalau udah asal diri batin, daripada wujud, ilmu, nur, suhud. Kata lainnya. Kalau dia balik ke batin. Kalau dia balik ke nyata ke sholat syariat asalnya, karena ke badan, ke jasad. Asal jasad, dari itu tadi. Dari anasir api, anasir angin, anasir air, anasir tanah. Kalau sebalik sembahyang batinnya, kita tahu asal diri batin dari mana? Dari wujud, nur, suhud. Itu. Nah, makanya nyata dia tuh, pas. Makanya 4 rakaat tuh, sembahyang tuh. Yang zuhur tuh. Mana jadinya yang 4 anasir 4 ini kepada badan kita? Kalau api menjadi darah dengan badan kita nih. Itulah panas tuh. Apa tuh bahasa nak marah lah suanget tuh kan agak-agak darah. Itulah unsur api. Nah gitu. Itulah unsur neraka tuh. Kan neraka itu api. Kalau angin
ya jadi napas kita. Kalau air itu jadi urat kepada kita. Kalau tanah, cahaya tanah itu menjadi daging diri kita nih. Oh, itu istilahnya tuh ada makna-maknanya dengan diri kita tuh. Gitu. Jadi semayang itu kenyataan diri kita mengingatkan ke diri kita, tuh. Diri kita nih. Semayang asar 4 rakaat karena asal kita daripada ibu dan bapak ada 4 perkara. Lalu digabung dari mak abah ni ada sodi, ada mazi, ada mani, ada mak nikam. Dari 4 ya, dari bapak dari mak 4 itu. Jadi kalau digabung kok dia ni kalau kita cerai-cerai kok dari bapak tu ialah tadi dari mak. Dari mak beliau dari mak. Darah daging, romo, yang lembut-lembut. Dari bapak tu langsung utak. Nah yang jadi 4 itu 8 itu jadi dihimpun jadi 4 jadi sodi, mazi, mani, mak nikam. Itu namanya. Kalau sodi menjadi urat dan tulang kepada kita. Kalau mazi menjadi limpo kepada kita. Kalau mani menjadi mata putih, mak nikam menjadi mata hitam. Jadi tentang asal diri kita. Keempat, sembahyang maghrib ada 3 rakaat. Karena martabat Tuhan ada 3. Ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Jadi itulah yang semayang. Maka dikatakan sholat itu diri kan kita kan. Kelima, sembahyang isya 4 rakaat karena ada syariat, torekat, hakikat, dan makrifat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe.